Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat duha merupakan salat sunnah muakkadah atau dianjurkan dengan sangat untuk melakukannya sebagai suatu ibadah. Mengapa dianjurkan? Karena sangat banyak keutamaan dan faedah yang sangat besar. Karena begitu besar manfaatnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sholat duha itu sholatnya para nabi, para solihin, para siddiqin, dan para awwabin atau orang-orang yang senang bertaubat. Tentu di balik semua perintah Allah pasti ada hikmah, ada kebaikan, ada janji Allah yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sedangkan Nabi tidak pernah yang namanya melupakan sholat duha setiap hari. Maka jika kita ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, tentu ada banyak jalan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ridha Allah insya Allah akan kita dapatkan. Salah satunya untuk mendapatkan ridho dari Allah, yaitu dengan menjalankan sholat duha secara rutin, meskipun ini hanya sunnah. Tetapi karena kepatuhan kita kepada Allah, insya Allah, Allah juga akan membalas kebaikan kita dengan lebih daripada orang-orang yang tidak menjalankan sholat duha. Adapun manfaat yang luar biasa bagi seseorang yang terbiasa menjalankan rutin sholat duhanya, di antaranya akan diberikan ampunan dari segala dosanya, akan dicukupi kebutuhannya dari sore hari sampai pagi hari, akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya, kemudian akan menolak kefakiran. Dan sholat duha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita yang ada persendian di tubuh kita sebanyak 360 sendi yang juga membutuhkan untuk disedekahi. Salah satu caranya adalah dengan sholat duha. Adapun sholat duha, jika Anda mengerjakan 2 rakaat itu sudah baik. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita tahu bacaan yang dibaca setelah rakaat pertama. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, maka surah apa yang lebih baik dibaca. Dan di rakaat kedua, setelah kita membaca Al-Fatihah, surah apa yang harus dibaca. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini tentunya kita membutuhkan satu rujukan. Adapun cara yang terbaik sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila Anda mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka masing-masing sesudah kita membaca surah Al-Fatihah, pada rakaat pertama membaca ayat kursi sebanyak 10 kali, dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali juga. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, membaca pada rakaat pertama surah Al-Fatihah dan ayat kursi 10 kali, serta pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, pasti ia mendapat keridhaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal yang penting yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan keridhaan Allah yang sangat besar di dalam menjalankan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Setelah salam, ada satu doa yang pendek yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat duha dengan sesudahnya membaca Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi setelah Anda sholat duha, kemudian Anda membaca istighfar 100 kali. Kemudian akan lebih baik jika Anda juga membaca doa pembuka rezeki, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, sebanyak 100 kali juga. Setelah itu Anda membaca Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku.
Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Sampai beliau membacanya 100 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, itulah sholat khusus atau sholat duha yang telah diajarkan oleh Rasulullah dari Aisyah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.